Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini kita akan kembali membahas tentang akikah. Yang pertama adalah pengertian akikah dan hukum daripada akikah itu. Akikah berasal dari bahasa Arab, yaitu akikah, yang maknanya adalah memotong atau membelah. Adapun secara istilah adalah yaitu menyembelih hewan karena sehubungan lahirnya seorang anak, dan menurut ketentuan-ketentuan syara. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hukum daripada akikah itu adalah sunnah bagi orang tua yang mampu. Rasulullah bersabda, "An Samurata anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma." Rawahu Ahmad wa arba'atu wa sahih at-Tirmizi. Dari Samurah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak yang dilahirkan tergadai dengan akikahnya, yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahirannya, dan dicukur rambutnya dan diberilah dia nama. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa bayi yang baru lahir itu akan tergadai dengan akikahnya. Makanya sunnah hukumnya bagi orang tua yang mampu untuk menyelenggarakan akikahnya. Dan dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana cara daripada pelaksanaan akikah itu, yaitu dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Setelah itu dicukurlah rambutnya dan diberilah dia nama. Jadi hewan yang sudah disembelih tadi itu nanti akan diolah, dimasak, lalu dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahkan kepada cucunya yaitu Hasan dan Husain, yaitu masing-masing satu ekor kambing atau kibas. Ani bin Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wal Husaini kabasan. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah mengakikahkan buat cucunya itu Hasan dan Husain masing-masing satu kibas. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seharusnya hukum awal daripada akikah itu untuk laki-laki itu 2 ekor kambing atau kibas. Sementara untuk perempuan itu adalah 1 ekor kambing atau kibas. Namun Rasulullah mengakikahkan 2 cucunya Hasan dan Husain itu masing-masing adalah 1 kibas atau kambing. Nah, berarti boleh juga melaksanakan sedemikian rupa karena berdasarkan hadis Rasul tadi. Nah, di hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu an yu'aqqa 'alal ghulami satani mukafi'atani wa 'alal jariyati satun. Rawahu at-Tirmizi. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memerintahkan mereka supaya diakikahkan buat anak laki-laki yaitu 2 ekor kambing dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, yang seperti ini juga boleh, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Akan tetapi Rasulullah melaksanakan akikah untuk Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing. Lebih boleh kalau ada 2 orang
yang mau diakikahkan laki-laki dua-duanya nggak boleh masing-masing satu ekor. Yang berikutnya adalah syarat-syarat binatang untuk akikah. Jadi syarat binatang itu binatang yang seperti apa yang harus diakikahkan. Apakah boleh unta, apakah boleh sapi, dan itu tidak boleh. Hanya untuk akikah itu adalah kibas, domba, kambing, itu saja. Lain dari itu tidak ada. Nah, untuk melihat fisik daripada kambing itu syaratnya adalah dia tidak boleh kupingnya hilang sebelah, cacat lah ibaratnya. Kakinya tak boleh patah, telinganya tak boleh hilang sebelah. Kemudian tidak terlalu kurus, tidak dalam kondisi yang sakit, kemudian tidak putus pula. Itu syarat-syarat dari hewan yang mau diakikahkan. Kemudian hal-hal yang disunnahkan dalam akikah itu tentu dalam penyelenggaraan. Ketika hendak menyembelih kambing itu apa sunnah-sunnah yang dilakukan? Yang pertama adalah membaca basmalah, bismillah. Setiap penyembelihan apapun itu, apakah dia binatang darat yang mengalir darahnya, harus mengawali dengan lafaz bismillah. Karena setiap sembelihan yang tidak diawali dengan bismillah, maka dia tidak sah untuk dimakan. Lalu bagaimana kalau kita tidak mengetahui apakah binatang itu disembelih atau tidak? Soalnya kita hanya beli di pasar. Maka ketika makanan atau ketika ayam yang sudah disembelih orang lain, kita tidak tahu apakah itu disembelih dalam keadaan hidup atau mati, maka ketika sudah masak dia, maka cukuplah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca Bismillah, lalu membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah sholawat takbir Allahu Akbar, lalu membaca doa untuk akikah. Apa doanya? Doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi inna haji aqiqatu fulani bin fulan. Ketika mengucapkan fulani bin fulan, gantilah nama anak yang mau diakikahkan tadi, ganti, yaitu Allahumma rabbi inna hadhihi aqiqati Fatimah bin Umar. Allahumma ja'alha fida'a Fatimah bin Umar minan nar. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ini akikah Fatimah bin Umar. Semoga akikah ini engkau jadikan tebusan bagi Fatimah binti Umar agar terhindar dari siksa api neraka. Nah, inilah doanya. Allahumma rabbi inna haji aqiqati fulani bin fulan. Allahumma ja'al fa'a li fulani bin fulan minan nar. Inilah doa ketika akan melaksanakan penyembelihan hewan akikah. Kemudian tata caranya. Adapun tata cara pelaksanaan akikah itu sebaiknya dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran sang anak tadi. Kalau tak mampu, boleh juga di hari ke-14 dari kelahiran anak tersebut. Namun Nabi Muhammad SAW mengakikahkan dirinya tatkala ketika tahun diangkat dia kenabian, yaitu usia 40 tahun. Berdasarkan hadis dari Anasin anan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa nafsahu ba'dama bu'isa bin nubuwah. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengakikahkan dirinya setelah dia diangkat menjadi nabi setelah umur 40 tahun. Nah, kembali lagi bahwasanya hukum awal daripada akikah itu adalah sunnah bagi orang tua yang mampu, jadi tidak diwajibkan. Jangan pula sampai nanti orang berpendapat bahwa tak sah kurbannya kalau belum akikah. Jangan, karena hukumnya berbeda antara akikah dan kurban. Jadi akikah ini adalah suatu ibadah untuk kedua orang tua yang telah merasa dia bersyukur karena kehadiran seorang anak. Jadi rasa kesyukuran dia itu, dan dia mampu secara material, maka dia keluarkanlah
Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian hewan yang akan disembelih itu telah disiapkan pula, dan alat-alat penyembelihannya juga harus disiapkan dengan pisau atau parang yang tajam. Kemudian hewan yang akan mau diakikahkan itu dibaringkan ke tulang rusuk kirinya. Kemudian setelah mau digorok lehernya, bacalah basmalah, sholawat, takbir, dan doa tadi. Setelah semua itu dilakukan, maka dikulitilah semuanya, dicincang-cincang. Setelah itu dimasaklah dagingnya. Setelah dimasak, barulah diundang para fakir miskin datang ke rumah, dibagi-bagikanlah makanan tersebut. Kemudian kita akan melihat perbedaan antara akikah dan kurban. Kurban dari segi hukum, dia hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sementara akikah itu adalah sunnah bagi orang tua yang mampu. Kemudian jenis binatang yang dikurbankan itu mulai dari unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Sementara untuk akikah dia hanya fokus kepada kambing atau domba atau kibas. Kemudian 1 ekor unta, sapi, kerbau itu jumlahnya 7 orang. Kalau kambing itu hanya 1 orang. Sementara untuk akikah dia hanya 2 kambing untuk 1 anak laki-laki, kemudian 1 kambing untuk anak perempuan. Itu hukum awalnya. Kemudian dilaksanakan kalau hewan kurban atau kurban dilaksanakan pada hari Idul Adha, terhitung dari tanggal 10, 11, 12, dan 13 pada bulan Zulhijjah. Sementara akikah dia dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Tak mampu hari ke-14, tak mampu juga, bahkan Rasul mengakikahkan dirinya 40 tahun dari masa kenabian. Kemudian kalau kurban, setelah dagingnya dikuliti, dicincang-cincang, kemudian masukkan ke dalam plastik yang mentah yang dibagikan kepada masyarakat. Sementara akikah dia harus dimasak dulu. Setelah sudah masak semua, barulah dia dibagikan, diundang orang-orang fakir miskin. Nah, itulah perbedaan antara kurban dan akikah. Jadi sangat berbeda. Namun bersamaannya adalah sama-sama menyembelih hewan. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang sangat sederhana ini mampu memberikan pemahaman, mampu menambah wawasan keislaman kita tentang akikah. Pada intinya adalah jangan sampai ada seseorang yang mengatakan ketika dia belum berakikah, dia mengatakan saya tak sah berkurban karena belum akikah. Jangan. Laksanakanlah kurban, karena akikah itu dengan kurban berbeda hukumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.